Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Dirusalina dengan nomor NPM 2086206008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi matematika beserta contoh pembahasan soalnya. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai himpunan, relasi, dan fungsi. Mungkin teman-teman di sini masih ada yang masih bingung, apa sih itu himpunan, apa sih itu relasi, dan apa sih itu fungsi. Nah, untuk penjelasannya silahkan simak video berikut ini. Himpunan. Pengertian himpunan yaitu merupakan kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Contoh, himpunan A dengan anggota 1, 2, dan 3. Relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota dari himpunan satu ke anggota-anggota himpunan lain. Dan pengertian dari fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota atau dari daerah asal dengan tepat satu anggota ke daerah kawan. Kita masuk dalam contoh soal yang pertama, yaitu jika himpunan B memiliki anggota 1, 2, dan 3, maka banyak himpunan bagian dari B adalah penyelesaiannya. Untuk penyelesaian yang pertama, himpunan B dengan anggota 1, 2, dan 3, maka himpunan bagian dari B adalah yaitu himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, himpunan 1 dan 2, himpunan 1 dan 3, himpunan 2 dan 3, dan himpunan 1, 2, 3. Jadi, banyaknya himpunan dari B adalah 8. Dengan anggota 1, 2, dan 3, maka N dari B adalah 3. Kenapa kok 3? Karena himpunan B tadi memiliki 3 anggota, yaitu 1, 2, dan 3. Jadi, banyaknya himpunan dari B adalah 2 pangkat N, B sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kita masuk pada soal yang kedua. Jika himpunan C dengan anggota 1, 2, 3, dan 4, maka banyaknya himpunan bagian dari C yang mempunyai 2 anggota adalah penyelesaian yang pertama, himpunan C dengan anggota 1, 2, 3, dan 4, himpunan bagian yang memiliki 2 anggota bagian, yaitu himpunan dengan anggota 1 dan 2, 1 dan 3, 1 dan 4, dan 2 dan 3, 2 dan 4, 3 dan 4. Jadi banyaknya himpunan bagian yang mewakili anggota adalah 6. Penyelesaian yang keduanya, cara lainnya dengan menggunakan rumus segitiga Pascal, yaitu dengan kita membuat bentuk segitiga, akan tetapi dengan bagian atas dan pinggir-pinggirnya yaitu diisi dengan angka 1. Yang pertama, yang angka tengah kita isi angka 1, samping kanan dan samping kiri kita isi juga dengan angka 1, maka 1 ditambah 1 kita masukkan yaitu nilai 2. Kemudian kita tambahkan lagi nilai 1 pada bagian kanan dan kiri, 1 ditambah 2 bagian atas ketemu 3. Kemudian 2 yang bagian atas kita tambahkan lagi pada 1 bagian kanan, yaitu menjadi angka 3. Bawahnya lagi kita tulis lagi seperti yang atas, yaitu bagian kanan dan kiri kita isi dengan angka 1, akan tetapi kita tambahkan dengan bagian yang atasnya. 1 ditambah 3 ketemu nilainya 4, kemudian 3 ditambah 1 ketemunya juga nilainya 4. Kemudian 3 yang bagian tengah, 3 ditambah 3 adalah nilainya 6. Jadi yang ketemu dapat nilainya adalah nilai yang 6, karena 6 tersebut merupakan banyaknya himpunan bagian yang mewakili anggota. Kita masuk pada soal yang ketiga, yaitu terdapat 32 siswa di kelas 7, di mana 12 siswa menyukai musik, 4 siswa menyukai membaca, dan 8 siswa tidak menyukai keduanya. Soalnya, berapakah siswa yang menyukai keduanya? Penyelesaian yang pertama, yaitu dari jumlah seluruh siswa 32 kita kurangi dengan 12 siswa yang menyukai musik, kita kurangi lagi dengan 4 siswa yang menyukai membaca,
dan kita kurangi lagi dengan 8 siswa yang tidak menyukai keduanya. Maka dari hasil pengurangan tersebut dapat kita temukan jawabannya untuk siswa yang menyukai keduanya. Dari jawaban tersebut dapat kita temukan yaitu 8 siswa yang menyukai keduanya. Untuk penyelesaian yang kedua, kita dapat menggunakan contoh dari diagram Venn seperti gambar di samping. Kita masuk pada contoh soal yang keempat, yaitu jika himpunan Z memiliki anggota apel, jeruk, mangga, banyak himpunan dari Z adalah. Penyelesaian yang pertama, himpunan Z dengan anggota apel, jeruk, mangga, maka himpunan bagian dari Z tersebut adalah himpunan kosong, himpunan apel, himpunan jeruk, himpunan mangga, himpunan apel dan jeruk, himpunan apel dan mangga, himpunan jeruk dan mangga, himpunan apel, jeruk, mangga. Jadi banyaknya himpunan Z adalah 8. Penyelesaian yang kedua yaitu himpunan Z memiliki anggota apel, jeruk, mangga, maka N dari Z tersebut adalah 3. Kenapa hasilnya 3? Karena himpunan Z tadi memiliki 3 anggota yaitu apel, jeruk, dan mangga. Jadi dapat kita masukkan rumus yaitu 2 pangkat N dalam kurung Z yaitu 2 pangkat 3. Artinya jawabannya yaitu 8. Kita masuk pada soal yang kelima, yaitu tentukan daerah hasilnya. Daerah hasil dari A ke B, yaitu kita langsung temukan saja pakai panahnya tersebut. 1 kita panahkan dengan 1, 2 dengan 4, 3 dengan 9. Materi yang kedua yaitu mengenai sistem numerasi dan nilai tempat. Apa sih itu sistem numerasi dan apa sih itu nilai tempat? Jadi sistem numerasi adalah sekumpulan lambang dan aturan pokok untuk menuliskan bilangan. Sedangkan nilai tempat adalah pemberian suatu nilai kepada masing-masing tempat atau posisi dalam lambang bilangan multidigit. Contoh soal yang pertama yaitu tuliskan pemberian nilai tempat dari angka 2452. Penyelesaian pertamanya yaitu kita pakai panah-panah ke bawah, 2 kita panah ke bawah, 2 termasuk nilai satuan. Sedangkan yang sampingnya 5 termasuk puluhan, sampingnya lagi 4 termasuk ratusan, dan 2 yaitu termasuk ribuan. Penyelesaian kedua yaitu dengan kita cara jumlahkan. 2000 kita tambahkan dengan 400, kemudian kita tambahkan lagi dengan 50, dan kita tambahkan lagi dengan 2. Maka 2000 yang bagian depan kita tulisi dengan contoh ribuan, 400 masuk ratusan, sedangkan 50 masuk puluhan, dan 2 masuk satuan. Kita masuk pada contoh soal yang kedua, yaitu tuliskan angka Romawi dari bilangan 341. Penyelesaiannya, 341 kita jabarkan lagi menjadi 300 ditambah 40 ditambah 1. 300 kita tuliskan menjadi CCC dan 40 XXX ditambah 1. Maka hasilnya yaitu CCC XXX 1. Yang ketiga yaitu tuliskan angka 25 dengan numerasi Yunani kuno, atitik dan alfabetik. Penyelesaian pertama yaitu atitik. Tanda segitiga artinya yaitu DK sama dengan 10 dikali 2, hasilnya 2 DK, dan 1 dikali 5 hasilnya 1. Sedangkan penyelesaian yang kedua yaitu alfabetik, 20 mikron ditambah 5 sama dengan delta epsilon 2S, kita panah ke kanan, 0 delta. Soal yang keempat yaitu tentukan pemberian nama dari 321. Penyelesaian yang pertama, 321 kita panah ke bawah masing-masing, 1 masuk satuan, 2 masuk puluhan, dan 3 masuk ratusan. Penyelesaian yang keduanya yaitu dengan cara kita pertambahkan, kita jumlahkan masing-masing tersebut, yaitu 300 ditambah 20 ditambah 1. Untuk 1 masuk dalam satuan, 20 masuk puluhan, dan 300 masuk ke dalam ratusan. Soal yang kelima yaitu tuliskan angka Romawi 91. Jawabannya, penyelesaiannya yaitu 91 yaitu dengan angka 1x1. Itu merupakan angka Romawi dari 91.
Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu tentang konsep bilangan, mencakup bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan pecahan, dan perpangkatan. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan yang dimulai dari angka 0, dan bilangan ini selalu bertambah satu dari bilangan sebelumnya. Sedangkan bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, dengan nilai negatifnya yaitu -1, -2, -3, sampai dengan 0. Sedangkan bilangan pecahan yaitu bentuk bilangan yang terdiri dari A per B, di mana A merupakan pembilang dan B adalah penyebut. Sedangkan perpangkatan adalah suatu bilangan yang berguna untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan bilangan yang mempunyai faktor-faktor perkalian yang sama. Contohnya, 2 dikali 2 dikali 2, maka kita langsung dapat tuliskan saja yaitu 2 pangkat 3. Contoh soal yang pertama, yaitu hasil dari 20 dikali 4 dibagi 20 adalah penyelesaian yang pertama. 20 kita kalikan 4, maka ketemu hasilnya adalah 80. Kemudian kita bagikan dengan 20, maka hasilnya adalah 4. Sedangkan penyelesaian yang kedua, yaitu 20 dikali 4, kita bagi dengan per 20, maka 20 yang atas dengan yang bawah kan sama, maka kita coret saja, langsung saja ketemu hasilnya yaitu 4. Tentukan jawaban dari 5 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 per 2. Maka penyelesaiannya yaitu 5 dikali 5 dikali 5 dikali 2 dikali 2 dikali 2 per 2. Maka hasilnya 2 yang bagian akhir dengan 2 yang bawah kita langsung coret saja karena perkaliannya sama. Dan hasilnya adalah 125 dikali 4, maka hasilnya adalah 500. Penyelesaian yang kedua, 125 dikali 8 per 2. Kenapa langsung saya tuliskan 125? Karena 5 pangkat 3 yaitu hasilnya 125 dan 2 pangkat 3 yaitu hasilnya 8, maka hasil dari tersebut adalah 1000 dibagi 2 adalah 500. Untuk contoh soal yang ketiga, yaitu hasil dari 73,50 ditambah 50,30. Penyelesaian yang pertamanya yaitu 73,50 ditambah 50,30, hasilnya adalah 123,80. Penyelesaian yang keduanya kita menggunakan cara perkalian, yaitu 73,50 dikali 100 sama dengan 735, kemudian 50,30 dikali 100 hasilnya 503, maka kita jumlahkan 735 ditambah 503 hasilnya adalah 1238. Komanya tadi kita kembalikan lagi, maka hasilnya adalah 123,8. Contoh soal yang keempat, yaitu adik membeli gula 3/4 kilo dan beras 7/8 kilo. Berapakah total belanjaan adik? Penyelesaian yang pertama, 3/4 kita jumlahkan dengan 7/8, hasilnya yaitu kita samakan dulu penyebutnya kita samakan dengan 8. Maka 3/8 ditambah 7/8 hasilnya adalah 13/8 kilo. 13/8 kita sederhanakan lagi yaitu menjadi 15/8 kilo. Penyelesaian yang kedua yaitu 3/4 ditambah 7/8, maka hasilnya adalah 24 ditambah 2/8 per 32. Kenapa 32? Karena kita samakan penyebutnya dengan 32. Sama dengan 24 ditambah 28, hasilnya adalah 52/32. Maka hasilnya adalah 120/32. Kita sederhanakan lagi menjadi 15/8 kilo. Kita masuk pada contoh soal yang kelima, yaitu tentukan hasil dari 5 pangkat 2 dikali 10 pangkat 2 dibagi 100. Berapakah hasilnya? Untuk contoh penyelesaian soal yang pertama, yaitu 5 pangkat 2 dikali 10 pangkat 2 per 100. 10 pangkat 2 dan 100-nya kita langsung coret saja karena hasil perkaliannya sama, maka tinggal 5 pangkat 2 yaitu 25. Dan contoh penyelesaian yang kedua yaitu 25 dikali 10 pangkat 2 kita tuliskan 100,
dibagi 100, maka 25 dikali 100 yaitu 2500. 2500 dibagi dengan 100, maka hasilnya adalah 25. Kita masuk dalam contoh materi yang terakhir, yaitu mengenai FPB dan KPK. Jadi KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan, yaitu kelipatan persekutuan bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil. Sedangkan FPB yaitu faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan, yaitu faktor persekutuan bilangan-bilangan yang nilainya paling besar. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan FPB dari 40, maka penyelesaian yang pertamanya 40 yaitu faktor dari 8 dikali 5. 40 kita turunkan lagi, 8 itu perkalian dari 2 dikali 4 dikali 5. Kemudian kita turunkan lagi menjadi 2 dikali 2 dikali 5. Maka faktorisasi prima dari 40 yaitu 2 pangkat 3 dikali 5. Untuk penyelesaian yang kedua yaitu menggunakan contoh pohon faktor seperti gambar di samping. Contoh soal keduanya yaitu tentukan FPB dari 75. Maka penyelesaian yang pertama yaitu kita tentukan 75 itu perkalian dari berapa dan berapa. Jadi 75 merupakan perkalian dari 15 dikali 5. Maka 15 juga kita turunkan lagi, 15 perkalian dari 5 dikali 3, dan 5 juga kita turunkan lagi menjadi 5 dikali 3 dikali 5. Maka faktorisasi prima dari 75 yaitu 5 dipangkat 2 dikali 3. Untuk contoh penyelesaian yang keduanya yaitu dengan menggunakan pohon faktor seperti gambar di samping. Contoh soal yang ketiga yaitu tentukan FPB dari 12, 24, dan 48. Penyelesaian yang pertama yaitu menggunakan tabel. Maka kita contohkan dengan dibagi 6. Apakah 12, 24, dan 48 bisa dibagi 6? Maka 12 kita bagikan 6 yaitu ketemu hasilnya 2. 24 kita bagikan 6 ketemu 3, dan 48 kita bagikan 6 ketemu 8. Berarti 6 merupakan FPB dari 12, 24, dan 48 karena 6 bisa dibagi 12, 24, dan 48. Untuk penyelesaian yang keduanya yaitu dengan contoh menggunakan pohon faktor seperti gambar di samping. Contoh soal yang keempat yaitu tentukan KPK dari 6 dan 8. Penyelesaian yang pertamanya 6 dikali 8 adalah 48. Jadi KPK-nya adalah 48. Penyelesaian yang keduanya yaitu 6. 6 merupakan 6 dibagi 3 ketemu 2. Dan 8 dibagi 2 yaitu 4. 4 kita bagi lagi dengan 2, maka hasilnya adalah 2. 2 dibagi 2 adalah ketemu hasilnya 1. Jadi KPK-nya adalah 48. Contoh soal yang terakhir yaitu soal nomor 5. KPK dari 2 dan 5 adalah penyelesaian yang pertama 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Jadi KPK-nya adalah 10. Penyelesaian yang keduanya 2 merupakan 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Dan 5 merupakan 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Jadi KPK-nya dari 2 dan 5 adalah 10. Sekian video penjelasan mengenai materi beserta contoh soal dan penyelesaiannya yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.